Jokowi pengkhianat. Inilah tema politik yang terjadi di negara Republik Indonesia ini. Panasnya suasana perpolitikan saat ini sudah banyak menarik perhatian masyarakat, baik itu masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional. Secara umum, saya bisa memaklumi apa yang dikatakan oleh orang perihal analisisnya terhadap sikap Jokowi yang seakan-akan telah melakukan pengkhianatan kepada partai dan juga kepada ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Sepintas bisa kita terima. Tetapi saya sebagai masyarakat biasa mau menyampaikan kepada semua saudara-saudaraku di negeri ini bahwa apa yang Anda pikirkan semua sesuai dengan analisis-analisis Anda itu adalah awal permulaan dari langkah-langkah Jokowi yang sesungguhnya sudah jauh di depan. Dari siklus makro, saya mau sampaikan penilaian saya bahwa Jokowi itu sebenarnya sedang dan telah berhasil memainkan satu skenario besar perihal capres dan cawapres ini. Karena apa? Karena dia ingin memastikan siapapun yang akan menjadi presiden ke depan, maka satu yang dia harus yakinkan bahwa presiden tersebut harus mempunyai kebijakan-kebijakan yang mementingkan masyarakat dan negara Republik ini. Karena itu menurut saya, sebagai masyarakat biasa, saya mencoba menilai dari sisi netral bahwa Jokowi sudah berhasil mendistribusikan orang-orangnya di ketiga kandidat capres dan cawapres tersebut. Karena itu saya mau menghimbau kepada semua agar cooling down, agar menciptakan kesejukan di negara Republik ini. Karena apa? Karena siapapun yang akan menjadi presiden di negara Republik ini, bisa saya pastikan adalah sesuai dengan skenario yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi. Karena itu, mari kita sambut perkembangan percaturan perpolitikan negara Republik ini ke depan dengan satu optimisme. Negara ini akan semakin berkembang, negara ini akan semakin disegani oleh negara-negara lain, siapapun yang menjadi presiden dari ketiga kandidat tersebut. Itu agar bisa kita catat, agar menjadi satu formulasi kepada kita untuk meyakinkan bahwa ketiga kandidat tersebut adalah kandidat yang terbaik di negara Republik ini. Demikian pandangan saya. Salam Indonesia Raya. Jokowi pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, apakah benar Joko Widodo sebagai seorang pengkhianat? Apakah benar bahwa ketika Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari seorang Prabowo Subianto dengan meninggalkan PDIP, bahkan
diinformasikan tanpa menyerahkan KTA adalah bentuk pengkhianatan kepada PDI Perjuangan? Suara netizen banyak mengatakan demikian, bahwa keluarga besar Presiden Joko Widodo telah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Karena memang fakta di lapangannya demikian. Dalam beberapa menit ke depan, saya ingin menghadirkan cuplikan-cuplikan video tanggapan-tanggapan dari netizen terkait dengan sosok dari seorang Presiden Joko Widodo ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada netizen yang mengatakan bahwa Jokowi ini adalah nabi. Apakah nabi memang ada di dunia, di Indonesia ini? Saudara, tanggapan-tanggapan dari netizen, bahkan komentar-komentar dan kecaman-kecaman keras dari netizen, kita semua diminta untuk mempelajarinya bersama-sama, untuk membuktikan pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo ini. Pengkhianatan yang dilakukan oleh keluarga Presiden Joko Widodo ini. Jika benar, mari kita suarakan, dan kita harus lawan politik dinasti yang dibangun oleh keluarga Jokowi. Bahkan sampai hari ini masih ada banyak aksi demonstrasi terhadap keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia minimum yang pada akhirnya menggolkan Gibran Rakabuming Raka. Tentu ini sangat menarik agar kita semua bisa menjadi lebih paham tentang sosok Presiden Joko Widodo yang sesungguhnya. Joko Widodo dinilai lebih kejam dari seorang SBY. Joko Widodo dinilai adalah sosok pemimpin yang ideal yang telah berkhianat kepada para relawannya. Hal ini memang terbukti ketika kita melihat fakta yang terjadi hari ini. Banyak sekali rumah Jokowi di tanah air yang sudah dibubarkan oleh para relawannya ini. Tentu ini sangat disayangkan ketika peristiwa ini harus terjadi di masa akhir menjelang purna tugasnya ini. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Gila loh, satu keluarga udah bikin sibuk parpol, sesepuh TNI di belah dua, Polri di belah dua. Bagi-bagi jabatan dari gini hari. Gue sampai semalaman tuh tengah malam tadi gue bangun, sampai sekarang masih belum bisa tidur lagi. Bodoh deh gue, orang mau bilang gue cengeng gak, apa ini? Pasti gak bisa bohong, susah. Saudara, saya pernah mengatakan
Jokowi itu adalah nabi yang dikirim Tuhan di negeri para bajingan. Barang siapa mengutuk akan dikutuk. Barang siapa memberkati dia akan diberkati. Kita melihat faktanya. Elit PDIP, tokoh masyarakat yang mencoba melakukan framing, menjelek-jelekan nama Jokowi, semuanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi setiap orang yang mencoba mendiskreditkan Bapak Jokowi malah akan merugikan dirinya sendiri. Kita lihat PDIP di ujung kekuasaan sebentar lagi mau melakukan pileg, pilkada, pilpres. Menurut aku, orang awam sebagai masyarakat, mendingan jangan banyak ngomong, konsentrasi saja sudah dengan capresnya, dengan programnya, partainya. Ya. Kita lihat setiap orang yang mengatakan sesuatu yang menurut logika dia di otaknya nih, di hatinya, ini akan menjelekkan nama Jokowi, malah berbalik kepada dirinya. Kenapa? Karena perkataan itu tidak benar. Semuanya menyesatkan. Mencoba mengajak orang, masyarakat yang saat ini sangat mengagung-agungkan Jokowi, malah makin terlihat Anda tidak layak dipilih sebagai elit politik. Hati-hati. Di penghujung kekuasaan, hati-hati. Saya melihat dengan caranya Jokowi menanggapi semua isu-isu yang menghina dia, mendiskreditkan dia, menuduh dia, segala macam. Dia lawan dengan ketenangannya. Kenapa? Karena memang nama baik mencari jalannya sendiri, saudara. Kalau kita menjelekkan nama baik seseorang, sementara orangnya tidak melakukan, bahkan makin menaikkan nama dia menjadi makin masyhur. Saya sudah katakan bahwa emas murni diuji di dalam panasnya api, makin memurnikan, makin menunjukkan kemurnian daripada karatnya itu. Jokowi sudah teruji selama ini. Jadi jangan cobalah mendiskreditkan dia. Saya beritahu, Anda sebagai politisi, mau senior, sebagai siapapun Anda, tokoh, masyarakat, para mantan, sudahlah, nggak usah menjelek-jelekan nama Jokowi, karena Jokowi tidak jelek. Malah diri Anda makin terlihat buruk. Saya beritahu, saya nggak perlu sebutkan nama Anda. Siapa? Makin Anda menjelekkan Jokowi, makin jelek Anda di mata masyarakat. Percaya saya. Hati-hati. Kurang dari 3% untuk membuat Pak Jokowi bisa dimajukan. Sekarang sebetulnya adalah ketika Presiden menggunakan kekuasaannya sampai kemudian menciptakan situasi yang sekarang. Yang ditandai oleh nepotisme yang sangat akut. Kegagalan kebijakan yang dirasakan secara nyata. Karena selama ini kan survei meninabobokan publik dengan mengatakan kepuasan di atas 70%, kepuasan di atas 80%, approval rating Jokowi 80%. Sampai ada tokoh satu partai yang mengusulkan agar Gibran Rakebuming ditambahkan nama Jokowi di belakangnya, supaya orang-orang yang puas pada Jokowi memilih Prabowo Gibran. Jadi semakin kotor anggota kabinet itu semakin baik, karena semakin bisa dikendalikan. Dia semakin senang ya. Sepertinya kalau nanti salah kita dengarkan jawaban dari Presiden kan, bagaimana kalau Bu Megawati dan PD Perjuangan ternyata punya ketidakpuasan dan kemarahan yang masih terpendam dan belum terlihat. Yang namanya Joko Widodo, yang kebetulan sekarang sedang dapat amanat yang dipinjamkan kepada dia, bukan milik dia, dari kita, dari rakyat. Berarti dipinjamkan aja ya? Dipinjamkan. Sesuatu yang dipinjamkan
Itu bisa kita ambil lagi. Mohon diingat Pak Jokowi bahwa Anda sebagai presiden tumbuh dari satu akar yang sangat kuat, yaitu populisme yang dibiarkan berkembang oleh demokrasi. Kalau kemudian akar itu yang justru keropos, Anda berbuat seenaknya dan kemudian publik, warga, masyarakat, rakyat merasa rasa keadilan mereka tercederai, mereka merasa dikhianati. Sebagai pohon sebesar apapun, ketika akarnya keropos, akarnya kering, akarnya sakit, tumbang gitu. Months of leading dangerously. Bulan-bulan di mana dia harus memimpin dengan berbahaya. Karena salah langkah, oh bahaya. Jadi serius ini situasi menurut saya. Jadi Bang Ep lihat bahwa keadaan sekarang ini sangat serius ya? Sangat serius, sangat serius. Yang pertama tentang kemungkinan skandal yang melibatkan presiden. Oke. Menurut saya, dan Mas Samad lebih tahu dari saya karena ini bidang Mas Samad, ada misalnya TAP MPR nomor 11 itu tahun 98 betul. Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di MK, ada seorang paman membuat keputusan dan kemudian hakim-hakim MK membuka apa yang terjadi di dalam, dan kita sudah dengar dan tidak pernah ada revisi tentang itu. Lalu kemudian yang menjadi objek dari keputusan itu adalah umur, sekalipun ada tambahan umurnya tidak diturunkan batas umur untuk jadi calon presiden wakil presiden, tapi kemudian ada ditambahkan pengalaman menjadi kepala daerah. Dan menarik Bung Ed, gugatan itu banyak yang mirip. Tapi yang terakhir gugatan 90, nomor 90 sama 91 itu langsung mention nama Gibran. Nama Gibran. Nah, ini yang aneh menurut saya. Iya, menurut saya. Menurut hemat saya, ini presiden harus hati-hati. Pemakzulan atau impeachment hanya mungkin terjadi ketika ada pelekatan langsung. Yang membuat Gus Dur dulu jatuh, itu adalah ketika Gus Dur membuat dekret yang membubarkan DPR dan MPR. Lalu kemudian dia terpilih. Lalu kemudian dia diusung partainya untuk menjadi gubernur Jakarta. Tidak punya uang Mas waktu itu Mas. Bukan hanya tidak punya uang, dukungan lingkaran terdekatnya aja kecil. Bu Iriana waktu itu belum mendukung Mas. Saya konsultannya, saya tahu. Kalau kemudian hal yang sama tidak dilakukan anak-anaknya, nggak bisa kita bilang Gibran itu seperti Jokowi. Jauh ya? Kaisang itu seperti Jokowi, ya nggak sama. Beda jauh. Beda jauh. Muda itu adalah merintis sesuatu dari bawah. Bukan dengan instan. keringat, darah, dan air mata dia berjuang dan dia muncul sebagai pemenang. Dengan data yang saya miliki, saya bisa bilang Pak Jokowi berkhianat sama Bu Mega dan PD Perjuangan. Maka sebetulnya tinggal dibutuhkan 2,76%, kurang dari 3%, untuk membuat Pak Jokowi bisa dimajukan lewat proses DPR. Orang salah paham gitu loh. Kalau orang muji-muji itu sayang gitu. Kalau kita ngomong begini nggak sayang, terbalik. Mereka itu yang sedang menjerumuskan Jokowi. Oke. Jadi kalaupun mereka nggak sadar, salah sendiri, kesadarannya kurang gitu. Jangan-jangan mereka yang sedang mengantar Jokowi ke pemakaman politiknya. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu. Kenapa saya pakai baju hitam? Karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Kemudian selain dia menguasai, mempunyai tangan-tangan di eksekutif, legislatif, yudikatif, dia juga mempunyai partai politik. Sekaligus juga dia mempunyai mass media. Dia juga mempunyai sebagai pengusaha besar yang mempunyai modal. Itu di satu tangan. Atau beberapa orang gelintir saja. Ini tidak pernah terjadi di zamannya Soekarto, di zamannya Soeharto, bahkan di zamannya Pak SBY juga belum nampak betul seperti gejala sekarang. Oleh karena itu kita harus hati-hati betul melihat fenomena ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Nampaknya ada statement-statement pendukung yang membuktikan bahwa seorang Presiden Joko Widodo itu memang benar-benar pengkhianat. Joko Widodo memang benar-benar kejam. Segala cara dia lakukan demi ambisi kekuasaannya. Hal serupa walaupun dibela oleh para relawannya,
oleh para pendukungnya dalam beberapa video tadi. Tetapi pembelaan yang dilakukan oleh relawan Joko Widodo hanyalah rangkaian kata-kata, hanyalah sebuah kalimat narasi yang tidak menunjukkan fakta dan data. Tetapi ketika kita mendengar penjelasan-penjelasan yang punya data, yang punya fakta, bahkan seorang anggota Mahkamah Konstitusi pun ikut bersuara sampai mengatakan bahwa saya memakai baju hitam karena saya sedang berkabung dengan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Tentu statement ini adalah tamparan keras untuk keluarga Jokowi. Kenapa saya katakan keluarga Jokowi? Karena kasus di MK hari ini ada Ketua MK Anwar Usman yang adalah paman dari Gibran dan Kaisang. Dan banyak sekali informasi yang beredar, bahkan beberapa pakar hukum tata negara menyampaikan bahwa majunya Gibran sebagai cawapres dari Bapak Prabowo Subianto ini banyak peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang tidak sesuai dengan konstitusi. Dan hal ini dilakukan oleh seorang Anwar Usman yang adalah ketua MK tersebut. Beberapa hari belakangan ini kita melihat ada tuntutan-tuntutan dari beberapa kelompok organisasi, mereka-mereka yang melakukan aksi demonstrasi untuk Bapak Anwar Usman agar segera mundur dari jabatannya. Karena massa menilai apa yang dilakukan oleh Anwar Usman ini telah mencoreng lembaga yudikatif tersebut. Saudara, masih ada lagi cuplikan-cuplikan video yang ingin saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian untuk kita simak lebih dalam lagi. Mari saya mengajak kita semua untuk terus menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Para pendukung Pak Jokowi jangan salah paham ya. Saya kira Anda simpan dulu kemarahan, emosi Anda, dan jangan menganggap pembicaraan ini seperti Anda menganggap percakapan-percakapan tidak bermutu di medsos. Tidak bisa. Ya. Orang biasanya fokus tuh pada kepuasan Mas Ahmad. Ya, rata-rata kan survei menyatakan begitu. Iya kan 80%. 80% katanya orang puas. Betul. Itu gimana cara surveinya itu kok mendapatkan angka sekian? Saya percaya pada angka itu. Oh, percaya. Tetapi menurut saya setelah saya melakukan... Saya agak ragu atau bagaimana? Ada metode ya. coba. Jadi begini, setelah saya 14 tahun mengelola Polmark Indonesia, katakanlah 13 tahun terakhir melakukan survei dan riset-riset lain, rupanya saya temukan satu kecenderungan, kalau orang ditanya kepuasan, sifat baik hati orang Indonesia itu muncul. Seperti mau menilai sesuatu yang sudah lewat gitu. Jadi kalau saya misalnya jadi wali kota di satu tempat, terus kemudian orang ditanya, apakah Anda puas? Apakah Anda sangat puas atau tidak puas atau sangat tidak puas terhadap kepemimpinan Ayub Saifullah Fathah di kota Anda gitu. Orang itu menilai saya itu dari masa lalu, dari sesuatu yang sudah terjadi.
Oh, hal yang sudah terjadi ya. Ya. Jadi mirip-mirip begini sekalipun tidak sama. Kita kan di Indonesia mengenal satu kata bijak ya. Ya. Jangan bicara buruk tentang orang yang sudah meninggal. Ah, benar. Ini mirip-mirip gitu. Oh, Jangan bicara buruk oke. tentang pemimpin yang sudah bekerja, kira-kira begitu. Oke. Bagaimana saya bahas sampai ke kesimpulan itu? Karena di survei kami antara lain ditanyakan penilaian terhadap keadaan. Jadi kondisinya yang diteropong ya? Diteropong satu persatu. Oke. Apakah kemudian mereka merasakan keadaan mereka ini baik atau buruk gitu. Nah, saya mau tunjukkan satu contoh dari survei yang kami lakukan. Nah, ini survei belum pernah dipublikasi dan saya tidak tahu apakah nanti saya dan mitra kerja memutuskan publikasi atau tidak. Jadi ini bagian dari rahasia sebenarnya. Bagian dari rahasia, tapi atas nama etika saya minta izin kepada klien saya pagi tadi sebelum saya ke sini. Membuka sedikit. Ya, bolehkah saya membuka beberapa data untuk memperkuat argumen saya? Dipersilahkan. Netizen ini luar biasa. Silakan. Buka rahasia. Ya. Jadi survei ini diadakan di 32 provinsi. Tapi bukan satu survei, 32 survei provinsi. 32 provinsi ya? Jadi ada 6 provinsi yang tidak, yaitu 6 provinsi di Pulau Papua. Oke. Dengan pertimbangan bahwa di sana secara teknis sulit melakukan survei dan mahal. Oke. Karena kalau kita mengambil random satu desa, kemudian diambil random satu RT atau satu lingkungan terkecil di situ, kita tidak bisa dengan gampang, oh itu kejauhan. Kalau ke situ nanti pewawancaranya harus naik pesawat, Oke. mahal, pindahin di tempat lain tidak bisa. Random itu tidak bisa diintervensi. Nah, karena itu mahal. Yang kedua kan di banyak tempat di sana sistem pemilihannya kan menggunakan noken kan, keputusan suku, dan kepala suku seringkali sangat menentukan kan. Oke. Jadi percuma juga datang ke orang per orang di rumah, tapi ternyata yang menentukan orang lain. Oke. Ya. Maka 6 provinsi itu bukan tidak menghormati Papua. 6 provinsi itu tidak kita survei. 32 survei. Satu surveinya itu 1.200 responden. Jadi satu daerah itu, 1.200 responden. biasanya kan orang mengambil survei itu keseluruhan aja 1.200. Iya, survei nasional 1.200, misalnya 1.000 bahkan kan. Ya, jadi tidak menggambarkan sebenarnya. Ya, margin of error-nya besar. Iya. Ya. Jadi kalau ada nanti setelah podcast Mas Samad yang dahsyat ini beredar gitu, terus kemudian ada orang mempertanyakan, Kang EF coba bandingkan dengan survei yang lain. Saya akan dengan tegas mengatakan, ya suruh mereka bikin survei yang sejenis baru kita bandingin. Jangan survei abal-abal. Jangan survei yang tidak sebanding gitu loh. Abal-abal atau tidak saya tidak bisa bilang. Oke. Karena saya ingin menghormati teman-teman gitu. Harus apple to apple ya. Apple to apple. Oke. Tidak bisa kita membandingkan tidak setara gitu. Oke. Perbandingan yang nggak adil gitu. Oke. Jadi jumlah total respondennya 38.400 ini. Ketika diagregasi, jadi di survei itu agregasi, semua data disatukan, tapi dengan metode agregasi. Oke. Bukan berarti bahwa 1.200 kali 32, terus bagi 32 gitu, jadi angkanya seolah-olah sama semua, enggak. Karena Jawa Barat misalnya dengan Kalimantan Utara lain nilainya. Maka ada namanya skor agregasinya. Nah, itu kemudian kita semua data kita kalikan dengan indeks agregasi itu, muncullah hasil agregasi. Nah, hasil agregasi di 32 provinsi ini margin of error-nya cuma 0,51% plus minus. 0,51. Saya mau tunjukkan tingkat kepuasan nih. Ya oke, itu yang penting. Tinggi. Tingkat kepuasannya tinggi. Jadi masyarakat punya tingkat kepuasan terhadap pemerintah ini tinggi. Tinggi terhadap Jokowi ya, tinggi. Jokowi. Tetapi ketika ditanyakan keadaan-keadaan tertentu, ada 5 keadaan yang kita tanyakan, mereka tidak puas pada keadaan. Sebenarnya nggak puas. Mereka menganggap keadaan ini buruk. Oke. Ini yang mau saya tunjukkan. Oke, apa itu yang pertama? Nah, yang tingkat kepuasan dulu nih. Oke. Yang mengatakan sangat puas dengan Presiden Jokowi itu 13,2%. Yang sangat puas. Sangat puas ya. Yang puas 60,2%. Oke. Jadi kalau di total jadinya 73,4%, tinggi, Puas. di atas 70%. Oke. 73,4% di 32 provinsi, tingkat kepuasannya tinggi, yaitu Oke. puas dan sangat puas terhadap Pak Jokowi. Kalau kita lihat di Sumatera, itu kan ada 10 provinsi. Oke. Kemudian di Jawa ada 6 provinsi. Kemudian di Indonesia Timur sisanya, jadi ada Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua tidak, Maluku. Maka di situ ada berarti 16 provinsi. Oke. Jumlahnya 32. Di Sumatera, seluruh Sumatera 10 provinsi 67,2%. Oke. Di Jawa 75%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Jadi kepuasan yang tinggi memang di Jawa lebih tinggi dari Sumatera. Di Indonesia Timur 75,8%, lebih tinggi lagi. Oke. Jadi Jokowi kita anggap
cukup berhasil memuaskan orang di Indonesia Timur dibandingkan dengan presiden yang lain barangkali ya. Oke. Jadi 73,4% yang tingkat kepuasannya tinggi. Sama Jokowi ya? Sama Jokowi. Tapi mari kita lihat penilaian mereka atas keadaan. Ini ngeri nih. Ini yang nggak pernah disampaikan. Ya, nomor 1, harga kebutuhan pokok makin tinggi dan tidak terjangkau oleh saya. Itu kondisi ya? Kondisi. Berapa persen yang mengatakan ya setuju dengan pernyataan ini? 92,6%. Hampir 100%, Bung Ed. 92,6% orang Indonesia, pemilih kita di 32 provinsi mengatakan bahwa harga kebutuhan pokok semakin tinggi dan tidak bisa mereka jangkau. Berarti dia kecewa dengan kondisi itu ya? Dia menganggap keadaan, bukan soal kecewa, mereka menganggap keadaan tidak baik-baik saja. Oke. Buruk. Yang kedua, banyak pejabat publik terseret kasus korupsi dan membuat kehidupan kami semakin sulit. Berapa persen? 89,5% yang setuju. Lain lagi, sulit mencari pekerjaan sekarang ini. 89,5%. Program kesehatan belum merata dan belum menjangkau masyarakat miskin. 80,3%. Pembangunan infrastruktur berkembang tapi belum merata sehingga belum memperbaiki kehidupan kami. 76,6%. Mereka mengaku bahwa sudah berkembang pembangunan infrastruktur, tapi catatan mereka belum merata dan belum bisa memperbaiki hidup mereka. Jadi dia melihat 76,6%. Jadi kalau di seberang sana, di istana, ada semacam percaya diri yang terlalu besar bahwa Jokowi kemana orang akan ikut kemana. Come on, nggak begitu caranya. Pemilih Indonesia tidak sebodoh itu. Oke. Harus hati-hati. Dan satu data penting yang menurut saya juga penting saya bocorkan di sini adalah kami di survei yang terakhir ini survei baru bulan Agustus, Mas. Survei baru nih. Survei selama bulan Agustus 32 provinsi ini. Tapi saya di podcast ini tidak mau membocorkan karena memang belum dibicarakan dengan klien saya. Termasuk karena ini belum publikasi secara tuntas, ini juga belum saya bisa bocorkan siapa kliennya. Clue saja, clue. Ya. Yang Pilpres ini, 47,8% atau katakanlah 48% pemilih kita itu masih gabungan dari pemilih Ganjar yang belum mantap, pemilih Prabowo yang belum mantap, pemilih Anies yang belum mantap, ditambah dengan yang belum menentukan pilihan. Totalnya itu 48%. Ini keadaan masih sangat cair. Jadi bagi mereka yang sudah mulai datang ke tukang jahit, menjahit jas untuk pelantikan, jadi menteri, sudah nelpon orang yang menyewakan tenda untuk syukuran, sudah mencari catering untuk tujuan itu, tunda dulu. Saran saya tunda dulu. Dan menurut saya dengan keadaan seperti ini, konsultan terbaik bagi calon presiden dan wakil presiden yang akan menang adalah rakyat. Bukan konsultan politik? Bukan. Dan karena itu saya jadi merasa nggak terlalu berdosa. Karena Polmark dan saya memutuskan tidak menjadi konsultan pemenangan salah satu kandidat. Karena ternyata sudah tersedia konsultan yang sangat sahih, yang kalau Anda ikuti, kalau Anda lacak pendapat mereka, kalau Anda orientasikan kerja pemenangan ke mereka, Andalah presiden dan wakil presiden baru. Namanya rakyat. Itu lembaga konsultan yang paling hebat di Indonesia sekarang. Paling kredibel. Paling kredibel. Polmark nggak ada apa-apanya. Saifullah Fatah nggak ada apa-apanya. Harusnya si Kutil waktu pidato jangan bilang tenang Pak, saya udah datang. Jangan gitu, harusnya bilang aja tenang Pak, di belakang saya ada bapak saya sih nggak bisa apa-apa gitu, ya gak. Halo, saya JJ Rijal, saya sejarawan. Belakangan ini banyak yang bertanya sama saya lewat telepon ataupun chat WA atau di media sosial yang lainnya soal pantas gak sih Gibran itu disandingkan atau disejajarkan dengan Sultan Syahrir. Saya bilang ya nggak pantas. Karena apa? Nih, saya bikin beberapa catatannya. Syahrir itu menjadi pentolan organisasi mahasiswa radikal Perhimpunan Indonesia di Belanda yang tuntutannya jelas. Indonesia lost for Netherlands. Indonesia lepas dari Belanda, minta merdeka. Pertanyaannya adalah apakah Gibran pernah memimpin organisasi mahasiswa radikal? Saya nggak pernah dengar. Terus yang kedua, Sultan Syahrir pulang dan nggak lama dia pulang, dia ditangkap sama Belanda lalu dibuang ke kamp
konsentrasi yang baru dibuat Belanda di Bovendigul, di tempat yang paling ganas alamnya. Nah, ini ada bukunya nih, ditulis sama Rudolf Mrazek. Pertanyaan saya adalah, apakah pernah Gibran itu merasakan dihukum buang di satu kamp di tempat terpencil yang alamnya sangat kejam? Saya belum pernah dengar. Yang ketiga, Syahrir itu menolak kerjasama dengan Belanda. Keras sekali dia menolak. Dan tetap menolak ketika Belanda jatuh, kekuasaan Jepang datang, dan orang-orang, teman-temannya itu banyak masuk ke kekuasaan Jepang. Syahrir tetap menolak. Nah, pertanyaan saya adalah, Syahrir besar di luar sistem kekuasaan dan menentangnya. Apa Gibran pernah bekerja di luar kekuasaan menentang kekuasaan? Saya nggak pernah dengar. Nah, yang keempat, Syahrir itu membangun jaringan intelektual muda yang menjadi dasar Partai Sosialis Indonesia. Apa Gibran, pertanyaan saya, itu pernah membangun jaringan intelektual, mengumumkan sepotong tulisannya pun yang berisi pemikirannya seperti Syahrir di masa lalu? Saya belum temu. Lalu yang kelima, Syahrir itu menolak kuasa fasis militeristik. Ia menolak tetap dipeliharanya warisan pendudukan Jepang seperti ketentaraan peta dan model partai negara atau state party. Lah, gimana Gibran itu malah berduet dengan kuasa militer? Orang dari masa Orde Baru yang jelas-jelas jaringan dari kekuasaan militeristik. Dan dia justru diintroduksi, diperkenalkan, dicalonkan jadi capres oleh partai negara dari masa Orba yang namanya Golkar. Nah, itu gimana? Nah, yang keenam, Syahrir bersama Hatta bahu-membahu mengubah politik negara yang mengancam demokrasi dengan melansir sistem parlementer. Nah, Gibran malahan naik melalui sistem yang memperlihatkan sesuatu yang bertolak belakang dengan sistem demokrasi, ya, bertentangan dengan azas demokrasi melalui sistem kekeluargaan, sistem nepotisme. Itu yang kelihatan nyata. Lalu yang ketujuh, Syahrir pada usia muda itu tampil sebagai wakil Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, membela bangsa Indonesia yang baru merdeka dengan cara-cara yang cerdas dan luar biasa, dan membuat dia dikagumi sebagai orang yang kecil badannya, tapi pemikirannya sangat besar. Pertanyaan saya, apa Gibran pernah menunjukkan pemikiran yang sangat besar di balik badannya yang kecil seperti Syahrir, dan pernah berpidato di podium besar seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa membela bangsa Indonesia? Mensejajarkan Gibran dengan Syahrir dalam konteks ilmu sejarah mungkin disebut sebagai paralelisme. Itu bagian yang paling mudah memang. Tapi harus diingat, walaupun paralelisme adalah hal yang wajar, tapi tidak wajar kalau mensejajarkan sesuatu yang tidak sejajar, sesuatu yang tidak setara begitu ya. Karena apa? Karena menyetarakan dua orang dari dua dunia yang berbeda, dari masa yang berbeda, dan menyangkut salah satu tokohnya adalah tokoh bangsa yang besar dalam sejarah. Itu bisa saja kita sebut bukan paralelisme, tapi bagian dari manipulasi sejarah. Bahkan bagian dari karakter assassination terhadap si tokoh sejarah. Dan yang terlebih penting lagi sebenarnya, itu tidak mendidik karena tidak menjernihkan sejarah. Padahal, untuk hidup ke depan kita perlu sejarah yang jernih, bukan yang keruh. Terima kasih. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Saya berharap bahwa dari informasi-informasi yang kita peroleh, yang kita dengarkan bersama-sama ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan tentang seorang Joko Widodo, tentang seorang Gibran Rakabuming Raka, dan juga tentang survei kepuasan terhadap Bapak Presiden Joko Widodo ini. Saya berharap bahwa hal-hal yang disampaikan tadi kita bisa menganalisa. Masih layakkah kita percaya dengan Bapak Presiden Joko Widodo? Masih layakkah
kita percaya dengan hasil survei yang elektabilitasnya itu mencapai 70% sampai 80%, ternyata ada timbal balik. Memang benar bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Bapak Presiden Joko Widodo itu tinggi. Tetapi di balik itu ada kekurangannya. Di mana tadi kita mendengarkan bersama-sama bahwa keluhan-keluhan dari masyarakat, khususnya mengenai harga bahan pokok semakin mahal, semakin melonjak, yang membuat masyarakat tidak mampu lagi untuk menggapai atau untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Dan juga ada banyak hal yang sudah dijelaskan oleh narasumber yang sudah melakukan survei di 32 provinsi ini. Semoga saja kita menjadi lebih sadar. Terkadang selama ini saya secara pribadi selalu mengagung-agungkan nama dari seorang Presiden Joko Widodo. Tetapi semenjak adanya politik dinasti, adanya mahkamah keluarga, rasa respek, rasa hormat dengan sendirinya pun pudar. Tentu hal serupa tidak saja dialami oleh saya secara pribadi. Banyak sekali relawan-relawan Jokowi yang saat ini mereka bersuara lantang di media sosial, yang bisa kita temukan di media sosial, baik itu di TikTok, di Instagram, di YouTube, di Facebook. Mereka ramai-ramai mengungkapkan kekecewaan terhadap Bapak Presiden Joko Widodo. Ini adalah pembelajaran, ini adalah fakta sejarah yang bisa kita pelajari, bahwa perjuangan reputasi baik yang dijaga oleh Presiden Joko Widodo kurang lebih 9 memasuki 10 tahun ini akhirnya harus sirna hanya karena nafsu atau ambisinya dalam menggapai kekuasaan. Saudara, semoga kita menjadi lebih cerdas, kita menjadi lebih kritis, khususnya menjelang pemilu di tahun 2024 nanti. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.